Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Di sini kami kelompok Anjaran Bari Apandi, Kiki Muhammad Rizky, dan Alexius Rianto akan memaparkan perihal inovasi metode strategi pembelajaran dalam bidang komputer. Seperti itu Bapak Ibu. Sebelumnya kita lihat dulu Bapak Ibu, dalam strategi pembelajaran atau metode ini dia tercakup dalam sebuah model pembelajaran. Nah, di mana model pembelajaran ini pada dasarnya itu merupakan pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan itu secara khas gitu ya oleh guru, dengan kata lain bahwa model pembelajaran ini merupakan bungkusnya gitu ya, atau bingkainya gitu dari penerapan suatu pendekatan, metode ataupun teknik seperti itu, teknik pembelajaran. Nah, kemudian ketika kita turunkan kembali di sana akan menemukan sebuah pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran ini dapat diartikan itu sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap sebuah proses pembelajaran. Nah, yang selanjutnya itu ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini merupakan cara-cara tertentu yang dipergunakan ya secara prosedural dan sistematis dalam suatu aktivitas pembelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Contohnya mungkin Bapak Ibu pernah menggunakan salah satu strategi misalkan quantum teaching learning ataupun discovery inquiry learning. Nah, itu merupakan salah satu daripada banyaknya strategi pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya itu metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran di sini kita bisa artikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan yang nyata dan praktis. Untuk apa? Tujuannya itu untuk mencapai daripada tujuan yang kita selenggarakan gitu ya, atau tujuan pembelajarannya. Nah, terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan sebuah strategi gitu ya, Bapak Ibu. Di antaranya misalkan Bapak Ibu mungkin mengalami atau sering menggunakan metode daripada ceramah, demonstrasi, diskusi, kemudian simulasi, kemudian bisa juga misalkan dalam laboratorium gitu kan ya. Nah, itu salah satu daripada banyaknya metode gitu ya. Dan yang terakhir itu ada teknik pembelajaran. Nah, teknik pembelajaran ini dapat kita artikan itu sebagai cara yang dilakukan seseorang atau seorang guru dalam mengimplementasikan suatu metodenya itu secara spesifik gitu ya Bapak Ibu. Contohnya misalkan kita menggunakan metode ceramah ya. Nah, kita dalam menggunakan metode ceramah dalam kelas yang jumlahnya relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri gitu kan ya. Yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan menggunakan metode ceramah dalam ruang lingkup kelas yang jumlah siswanya terbatas. Nah, demikian pula misalkan Bapak Ibu memberikan metode diskusi. Nah, di sini juga perlu teknik ya, di mana kita diperlukan teknik yang berbeda pada jumlah siswa yang tergolong aktif dengan jumlah siswa yang tergolong pasif gitu ya. Bagaimana menggunakan teknik pembelajaran dengan metode diskusi misalkan seperti itu. Dalam hal ini guru pun dapat mengganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama seperti itu. Nah, yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini yaitu mengenai
strategi dan metodenya saja. Seperti itu ya Bapak Ibu, kita batasi. Oke, selanjutnya yaitu kita akan memaparkan mengenai inovasi strategi pembelajaran pada bidang komputer. Ya. Bapak Ibu, berikut beberapa inovasi strategi pembelajaran pada bidang komputer. Yang pertama, provide visual. Provide visual ini, strategi ini mendukung pemahaman siswa dengan cara memberikan materi secara visual, memberikan instruksi dan penjelasan contoh penerapan di kelasnya. Kita bisa memberikan tampilan tulisan, gambar, video, agar siswa lebih tergambar dan lebih mudah menangkap apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian yang kedua, encourage students. Ini artinya adalah memberikan dorongan belajar pada siswa untuk lebih semangat penerapan di kelasnya itu. Kita bisa menggunakan semua jenis media untuk menunjukkan bahwa setiap siswa itu mampu mempelajari ilmu komputer. Jadi kita gunakan segala cara media. Kemudian kita bisa mengajak siswa melihat orang-orang yang melakukan pekerjaan di bidang ilmu komputer dalam video, artikel, atau poster untuk mendorong cara lain untuk mendorongnya ya, untuk mendorong semangatnya siswa. Kemudian pastikan untuk memberikan pujian kepada semua siswa dengan mengatakan contoh, saya suka bagaimana kamu berpikir kritis untuk memecahkan masalah itu, atau kamu benar-benar gigih untuk menyelesaikan coding ini itu gitu ya. Jadi dengan memberikan pujian. Kemudian yang selanjutnya yaitu strategi decode the code. Nah, di sini strategi ini menekankan pendekatan siswa untuk siswa dituntut untuk mengeksplorasi. Jadi strategi ini membantu siswa terhindar dari masalah yang kompleks, atau kata lain memecahkan masalah yang kompleks ke dalam bagian kecil agar mudah dipahami oleh siswa tersebut. Kemudian strategi ini melatih siswa untuk mengamati suatu permasalahan lalu menguraikan masalah tersebut. Contohnya dalam bidang ilmu komputer, contohnya pada penerapan aplikasi Scratch. Siswa membuat animasi dengan memilih coding atau kode yang telah disediakan, kemudian memecahkan masalah, dan hasil akhirnya permasalahan itu dapat diselesaikan untuk menjadi suatu animasi yang utuh. Jadi dari permasalahan itu siswa itu mengcoding yang mereka inginkan dengan coding yang telah disediakan. Kemudian hasil akhirnya siswa itu menyajikan hasil codingan yang berupa animasi yang utuh. Kemudian yang selanjutnya leverage peer-to-peer support. Nah, di sini itu memanfaatkan support dari teman sebayanya gitu ya. Jadi strategi ini merupakan kegiatan belajar yang berpusat pada peserta didik dalam suatu kelompok, kemudian merencanakan dan memfasilitasi kesempatan belajar untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain, atau dengan kata lain dengan kelompoknya sendiri gitu. Jadi dengan strategi ini diharapkan dapat terjadi timbal balik antara teman sebaya dan dapat belajar dari perencanaan pembelajaran dari anggota kelompok lainnya gitu. Dengan kata lain, strategi ini menuntut seorang peserta didik mampu mengajarkan peserta didik lainnya, seperti itu. Kemudian
kemudian yang selanjutnya yaitu create real world relevansi. Jadi strategi ini itu membuat relevansi dunia nyata, yang artinya segala suatu kasus atau permasalahan yang diberikan oleh pendidik harus disangkut pautkan atau dikaitkan dengan kehidupan yang nyata atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi strategi ini memerlukan keterlibatan siswa yang maksimal dan paling penting agar masalah menjadi bermakna dan saling terhubung antara pembelajaran lainnya. Dengan kata lain, pembelajaran yang mengintegrasikan sains, teknologi, engineering, dan matematik dalam pembelajaran dengan tujuan siswa dapat menggunakan untuk menjawab masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini. Kemudian baik Bapak Ibu, yang selanjutnya itu ada collaborate and share. Nah, dalam strategi collaborate and share ini, di mana siswa meminta siswa untuk melihat proyek satu sama lain, gitu kan ya, yang merupakan ini strategi yang ampuh gitu ya Bapak Ibu katanya. Di mana di sini kita bisa memberikan sebuah apresiasi ataupun juga membantu siswa dalam merasakan, ikut sertakan gitu kan, dan menormalisasi misalkan ketika ada debugging gitu kan. Jadi kalau dikatakan pada zaman sekarang itu bukan zamannya menjadi seorang kompetitor gitu ya, melainkan sekarang itu zamannya kolaborasi, seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada yang dinamakan dengan cultivate a growth mindset. Nah, di sini yaitu kita menciptakan lingkungan di mana siswa itu merasa nyaman dalam mengajukan pertanyaan, misalkan dalam seputaran STEM dan ilmu komputer gitu kan ya, di mana belajar tentang mengambil peluang dan menantang ya pemikiran daripada siswa untuk melakukan pengembangan yang lebih lanjut ya, atau lebih kritis seperti itu ya, mendorong untuk mindsetnya berkembang serta mengatasi Kemudian yang selanjutnya yaitu ada inovasi metode pembelajaran pada Bapak Ibu, beberapa inovasi metode pembelajaran pada bidang komputer. Yang pertama, flipped classroom. Salah satu metodologi modern yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, flipped classroom, adalah pendekatan pedagogis di mana elemen tradisional dari pelajaran yang diajarkan oleh guru dibalik. Jadi materi pendidikan itu dipelajari oleh siswa di rumah, kemudian didiskusikan di dalam kelas. Jadi materi sudah disampaikan terlebih dahulu sebelumnya. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk mengoptimalkan waktu di kelas, misalnya untuk memenuhi kebutuhan khusus setiap siswa, kemudian mengembangkan proyek kerjasama atau mengerjakan tugas-tugas tertentu. Jadi waktu bertemu dengan antar guru dan siswa itu lebih optimal. Yang kedua, project based learning. Salah satu yang paling banyak digunakan di kelas saat ini adalah PBL. Pada intinya, PBL memungkinkan siswa untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui pengembangan proyek yang menanggapi, memecahkan masalah kehidupan nyata. Kalau di kurikulum Merdeka sekarang ini, project based learning ini banyak sekali diterapkan, salah satunya di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, cooperative learning. Ada slogan Stronger Together. Konsep ini dalam sebuah pembelajaran kolaboratif digunakan untuk mengelompokkan siswa ya, cooperative learning ini.
Dengan demikian akan berdampak pada cara pembelajaran yang lebih positif. Katanya, kata beberapa teori, bekerja dalam kelompok meningkatkan perhatian siswa, kemudian keterlibatan dan perolehan pengetahuan siswa. Ciri utamanya dari kelompok itu terdiri dari 3-6 siswa, di mana setiap siswa atau anggota kelompok memiliki peran tertentu, jadi diberi masing-masing peran. Untuk mencapai tujuan itu perlu berinteraksi dan bekerja sama secara terkoordinasi. Kalau dalam konteks pembelajaran kooperatif, tujuan akhirnya sama dan akan tercapai jika masing-masing anggota berhasil melaksanakan tugasnya, maka goalnya akan selesai. Proses ini yaitu proses yang mengubah aktivitas atau aktivitas pembelajaran atau tugas pembelajaran menjadi mirip dengan game atau permainan. Jadi gamifikasi ini merupakan berbagai konsep game seperti kita menambahkan, misalkan dalam pembelajaran itu menambahkan poin atau poin, hadiah, misi, atau level. Jadi mengimplementasikan sebuah konsep permainan dalam proses pembelajaran. Jadi mungkin intinya itu untuk memotivasi gitu ya, untuk memotivasi siswa agar dapat lebih semangat dalam melaksanakan KBM gitu sepertinya. Kemudian jadi secara singkat gamification itu teknik yang efektif gitu ya, teknik yang efektif untuk memotivasi peserta didik untuk menyelesaikan sebuah kegiatan. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima itu ada problem based learning, yaitu pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik untuk selalu berpikir kritis dan selalu terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi semakin aktif peserta didik memanfaatkan keterampilan berpikirnya, semakin besar juga peluang masalah itu untuk diselesaikan oleh peserta didik. Gitu. Kemudian keuntungannya menggunakan problem based learning itu, yang pertama itu pengembangan berpikir kritis dan keterampilan yang kreatif. Kemudian yang kedua itu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Gitu. Yang ketiga itu meningkatkan motivasi siswa. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada design thinking. Nah, metode design thinking ini ya dalam pendidikan di ruang pendidikan itu pasti memunculkan sebuah inovasi-inovasi baru tentang metode, di mana guru tidak hanya di Indonesia, mungkin di seluruh dunia juga terus memunculkan ide-ide atau metodologi baru untuk memperkenalkan daripada inovasi tersebut di kelas dengan memanfaatkan alat terbaik dari yang dimiliki. Nah, konsep design thinking ini diterapkan itu berasal dari desainer industri dan metode yang unik katanya, di mana mereka itu digunakan untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan klien mereka. Ketika diterapkan dalam dunia pendidikan, mungkin metode ini untuk mengidentifikasi ya bisa dipakai untuk mengidentifikasi lebih akurat masalah individu setiap siswa dan menghasilkan dalam pengalaman pendidikan mereka ya penciptaan dan inovasi menuju kepuasan yang kemudian menjadi suatu simbiosis. Design thinking ini juga merupakan suatu cara untuk melibatkan siswa dalam penelitian lanjut dan pengembangan gagasan yang berbasis aksi. Nah, dalam prosesnya ini dimulai dari memahami,
memikirkan, membuat prototipe, sampai menguji. Namun, dalam design thinking ini lebih ditekankan pada proses daripada solusi. Dan yang selanjutnya, yaitu ada yang dinamakan dengan thinking based learning. Nah, thinking based learning ini juga merupakan salah satu metode yang muncul pada abad 21 seperti itu, yang mana merupakan metode belajar mengajar di sini di mana keterampilan berpikir tertentu itu dimasukkan ke dalam pengajaran sebuah konten ataupun materi pembelajaran seperti itu. Nah, kita bisa mengajarkan untuk mengkontekstualisasikan, menganalisis, menghubungkan, dan lainnya seperti itu. Dan itu merupakan salah satu tujuan daripada thinking based learning, ya, yang mengembangkan keterampilan berpikir di luar hafalan. Seperti itu, Bapak Ibu. Yang selanjutnya yaitu kita dibuka sesi discussion. Jika ada yang ingin didiskusikan, mangga kami tunggu. Ya, silakan dikomentari kalau memang ada yang belum dipahami atau mau dilanjut ke materi kedua. Atau mau sesuatu dulu. Yang slide nomor 3 itu menarik, Pak. Slide nomor 3, Pak Anjar. Nah, ini sudah inovasi atau masih, ya maksudnya ini sudah dilaksanakan atau belum? Sudah ya? Sudah diterapkan belum? Boleh di slideshow, Pak Alex? Nah, dari tujuh komponen ini sudah diterapkan ya di sekolah? Atau belum semuanya? Kalau di sekolah saya pribadi gitu ya Pak, di sekolah saya sendiri itu belum semuanya, hanya beberapa, yaitu tentang strategi yang collaborate itu, Pak. Jadi coba mengajak siswa untuk bisa berkolaborasi antara satu sama lain gitu, sehingga siswa yang mungkin ya belum ada pemahaman atau belum memahami sebuah isi daripada materi ataupun proyek gitu kan, itu bisa terbantukan gitu dengan adanya strategi collaborate and share ini gitu, sehingga yang tadinya siswa mungkin ya bisa bisa molor dalam pengerjaan itu terbantu dengan adanya kolaborasi ini, seperti itu Pak. Dan lainnya belum diterapkan. Gimana apa Pak? Kendalanya? Kalau yang lainnya belum diterapkan? Yang lainnya belum diterapkan, bukan nggak ada kendalanya Pak, tapi sedang mencoba mengkajinya terlebih dahulu gitu Pak, dengan karakteristik siswa yang ada di kelas gitu. Jadi perlahan-lahan gitu, karena kan ini kan inovasi yang baru juga buat saya gitu, sehingga ketika sayanya belum paham langsung menerapkan ya bisa berbahaya juga gitu Pak. Khawatirnya saya salah menerapkan gitu. Gitu mungkin. Berarti dari sisi pemahaman masih belum kuat gitu maksudnya? Iya, masih perlu mengkaji lebih lanjut sepertinya. Seperti itu Pak. Kalau dari sekolah lain Pak Alex? Pak Ya, Kiki Pak. Sudah menerapkan? Mungkin kalau yang pertama seperti provide visual itu kan karena PJJ begini ya, pasti banyak seperti memberikan arahan, instruksi, pasti lebih banyak divisualkan. Mungkin yang belum ini, yang the code ini Pak, yang dari besar tuh dipecah-pecahkan dulu, terus nanti dibangun lagi jadi yang utuh, ini mungkin belum dicoba ini Pak untuk ini. Itu seperti kalau materinya yang dipecah-pecah?
Ya Pak, jadi tadi kan penjelasan dari Pak Kiki kan materi yang misal coding yang besar di apa ya namanya di dekomposisi atau di decode itu diulang Bagi. dulu ya, dibagi dulu, kemudian disusun lagi part-part perkecilnya jadi utuh lagi gitu Pak. Jadi yang hal yang kompleks jadi kecil dulu, jadi bagian, jadi utuh lagi. Mungkin itu belum coba. Kalau yang lain seperti collaborate and share, kalau di tempat saya mungkin sudah mulai banyak menggunakan media-media yang mendukung untuk ini gitu Pak. Ya, tapi kalau the code itu kayaknya mah tanpa disadari sebenarnya kita menerapkan juga ya. Misalkan kita ingin menyampaikan sesuatu konsep yang besar ya, supaya lebih dipahami, biasanya kan kita tidak tanpa sadar itu kita sebenarnya sudah bisa mengatur ya sebaiknya pemberiannya sedikit demi sedikit ya, nanti baru di akhir itu dirangkumkan lagi. Cuma mungkin tidak disadari itu ya. Tidak sadari, betul. Kemudian Pak, saya menambahkan mungkin yang terakhir Pak, yang ketujuh, cultivate a growth mindset. Ini yang bagi saya pribadi pun ini baru gitu Pak, growth mindset. Hal-hal yang baru juga. Mengembangkan pemikiran gitu maksudnya. Ya betul. Lawannya growth mindset kan yang fix mindset ya Pak. Jadi nggak kaku gitu. Kalau growth mindset kan terus berkembang. Maksudnya tidak terfokus dengan misal dengan cara ini, dengan cara ini. Mungkin ini strategi yang baru juga gitu Pak. Mungkin kalau pemecahan masalah tidak selalu dengan jalan A gitu ya, harus banyak alternatif. Ya, mungkin ini istilah yang baru juga Pak, bagi saya pribadi ya Pak, growth mindset, cultivate a growth mindset. Kalau Pak Kiki bukan ngajar ya? Ya Pak. Bukan guru ya? Guru Pak. Oh guru, gimana pengalamannya? Kalau untuk inovasi ini gitu Pak, kalau saya tadi menambahkan aja kalau decode itu memang tanpa disadari ya kita sudah mampu atau siswa itu memang tidak menyadari bahwa dia itu telah melakukan strategi decode gitu. Karena memang jadi intinya itu kayak dekomposisi gitu Pak. Kayak memecahkan masalah yang besar menjadi ya gitu ya. Menyelesaikan masalah yang besar dibagi dulu untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari permasalahan tersebut seperti itu. Kemudian untuk penerapan paling yang sudah mungkin yang ini ya yang sudah diterapkan mungkin ya yang leverage peer to peer support gitu. Jadi contohnya kalau di SMK itu ada praktek ya, ada praktek produktif. Jadi siswa itu dituntut menyelesaikan suatu proyek apabila tidak memahami atau tidak paham sebelum nanya ke guru itu, siswa itu dituntut untuk ke teman dulu gitu Pak, ke teman sebaya dulu gitu sebelum guru itu mungkin nanti di akhir atau mungkin diberi penjelasan sedikit, tapi tetap di sini difokuskan siswa itu untuk memanfaatkan rekannya dulu gitu Pak. Jadi setelah memanfaatkan rekan atau teman sebayanya sampai dia paham, hasilnya pun teman yang awalnya belum paham nanti akan bisa menjelaskan ke teman-teman yang belum paham yang lainnya gitu Pak. Seperti itu. Gitu Pak. Iya, ini referensinya memang judulnya inovasi strategi pembelajaran. Maksudnya referensi 7 komponen 7 poin ini memang inovasi strategi pembelajaran. Iya Pak. Ya betul Pak. Ya, saya juga baru tahu nih ada istilah-istilah seperti ini. Kalau yang tadi contohnya yang PBL itu apa itu judul penyampaian materinya? Metode pembelajaran Pak. Oh, metodenya ya. Ya.
Jadi kami mengadopsi dari beberapa artikel yang apa namanya, yang yang membahas tentang keterampilan di abad 21 seperti itu, Pak. Nah, ini metodenya ya. 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 Nah, ini metode ini memang baru ya untuk generasi yang sekarang-sekarang ini ya. Yang paling Betul. baru yang mana nih? Seperti gamifikasi, Pak. Gamification ini kan ya. Ya, gamification ini termasuk baru ya. Ini kalau ada Parasim ini, Parasim disertasinya tentang gamification ini. Tapi beliau nggak ada ya. Nah, ini pembelajarannya dengan media berbasis game itu atau apa? Gamification itu. Contohnya, contoh realnya di kelas. Gimana nih, Pak Anjar? Mungkin seperti ini, Pak, dalam tadi kasus apa namanya, di mata pelajaran informatika, misalkan di sana ada penerapan Scratch gitu. Nah, di mana kan Scratch itu merupakan salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan sebagai sebuah game, gitu, Pak. Di samping mereka berpikir untuk mencari sebuah apa namanya, sebuah alur gitu kan, mereka juga bisa menciptakan karakter dari apa yang mereka buat, seperti itu, Pak. Iya. Tambahannya, Pak. Jadi di gamification ini membuat pembelajaran terdapat elemen-elemen game. Jadi misal ketika melewati satu proses ada apa ya namanya ya, respon yang positif begitu, Pak. Dapat poin, dapat naik level selanjutnya, kayak gitu, Pak. Jadi itunya ya, Pak, cara penyampaiannya seperti bermain game gitu ya. Ya. Walaupun medianya tidak selalu media berbasis game ya. Ya, mungkin medianya tidak selalu berbasis game. Kalau thinking based learning itu berpikir gimana tuh, pembelajaran berbasis berpikir? Ini saya juga baru nih, design thinking sama nomor 6 sama nomor 7 ini. Bedanya di mana nih? Untuk design thinking itu jadi lebih menekankan ke dalam sebuah prosesnya gitu, Pak. Jadi mereka, jadi para siswa itu diminta memecahkan sebuah kasus misalkan ya, tapi yang kita lihat itu proses atau langkah-langkahnya gitu daripada solusinya gitu. Kalau misalkan diterapkan dalam matematika tuh kayak bukan dalam bentukan PG gitu, tapi melainkan esai gitu. Kalau esai kan itu ada prosedurnya gitu, langkah-langkahnya. Sedangkan kalau PG itu kan dia top gitu, langsung isi gitu atau solusi gitu, seperti itu. Nah, kalau misalkan thinking based learning ini lebih menekankan kepada mereka itu berpikir di luar dari apa yang sudah dibuat gitu. Jadi mengembangkan gitu, Pak. Dari apa pengetahuan yang telah diterima, seperti itu. Nggak beda jauh ya, hampir mirip ya. Betul, Pak. Menekankan kepada cara berpikir. Kalau contohnya pembelajaran yang menggunakan ini apa ya, algoritma ya, pemrograman gitu ya. Iya, bisa masuk, Pak. Kalau berikutnya yang ke-8 ada? Gimana, Pak? Oh, cuma 7 ada aja 7. ya? Iya. Ya, nomor 1, 2 itu sudah 1, 2, 3 itu tidak terlalu apa ya, asing ya. Private classroom itu kan dibalik ya, tugasnya di kelas ya. Materinya di rumah ya. Betul, Pak. Itu ya. Betul, nah, Pak. Itu sepertinya sudah diterapkan juga ya, PBL juga sering, kooperatif juga sering, yaitu yang nomor 4 itu butuh
butuh keterampilan guru ya dan persiapan yang matang nih kalau nomor 4. Nah nomor 6, 7 ini kayaknya tidak semua siswa juga bisa diterapkan. Ini kayaknya sudah level sekolah menengah atas ini, 6, 7 ini. Kalau SD kira-kira bisa nggak ya menerapkan atau diterapkan di sekolah dasar itu bisa nggak? Ya 6, 7 ini. Kira-kira bisa nggak? Kalau penerapan dalam komputer mungkin karena SD itu belum ada komputer ya Pak. Tapi kalau misalkan apa namanya, kalau dalam mata pelajaran lain itu sepertinya bisa digunakan gitu. Ya, yang dekat itu adalah apa namanya dalam matematika gitu. Bagaimana cara memecahkan apa namanya, misalkan mencari luas daripada bangun datar, misalkan seperti itu kan ada prosedurnya gitu kan, atau mencari permasalahan yang memang berkaitan dalam apa namanya ya IPA-nya gitu, atau prosedur-prosedur dalam teks prosedur di dalam bahasa Indonesia gitu kan, itu kan juga ada gitu. Atau misalkan apa namanya design thinking, kalau SD itu levelnya mungkin apa mengklasifikasikan gitu ya, lebih nyaman ke sana mungkin prosesnya gitu. Contohnya misalkan kayak mengklasifikasikan tumbuhan gitu, kemudian hewan seperti itu. Tapi kayaknya itu bukan masuk design thinking. Ya lebih dekat sih ke matematika sih ya, kalau berbicara tentang proses gitu. Kayaknya ini yang itu ya, yang materi menggunakan logika ya. Iya. Dan apa namanya, ini butuh pemahaman guru yang tinggi ya. Artinya guru SD kan biasanya suka kaku ya. Kalau menjelaskan matematik ya, menyelesaikan masalah matematik itu suka kaku. Kaku itu artinya cuma jalannya ini gitu. Padahal sekarang kan banyak jalan ya memecahkan matematik. Dan dulu itu waktu saya SD juga suka disalahkan ya. Kalau jawabannya benar tapi caranya beda dengan guru itu suka disalahkan ya. Nah, padahal ini mematikan kreativitas berpikir ya. Harusnya guru ke depan itu harus bisa apa namanya memahami banyak cara ya untuk mencapai tujuan. Seperti algoritma itu kan jalannya kan nggak satu langkah ya, nggak satu cara kan. Yang penting outputnya itu sesuai, nah maka itu bisa dibenarkan ya. Nah ini yang harus ditanamkan guru-guru sekarang ya, guru SD sekarang. Kalau guru SD dulu kan suka kaku ya, kalau jawabannya benar tapi caranya beda dengan yang diajarkan guru suka disalahkan ya. Padahal kan banyak cara ya untuk menyelesaikan permasalahan yang menggunakan logika ya. Ya baik, ini materi inovasi metode. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain atau ada tambahan? Silakan. Halo? Sudah paham semua ini? Pak Bayu, Pak Safri, Bu Maya, sudah jelas? Nah, kalau yang terbaru, inovasi yang terbaru itu yang mana ya? Dari 7 tadi itu ada nggak misalkan tahun ditemukannya atau tahun diterapkannya itu yang mana? Dari referensi yang didapat ada nggak? Kalau dari referensi Pak, kalau saya pribadi mungkin yang design thinking ini hal yang baru sekali ya Pak. Kalau seperti flip yang lain
mungkin nggak baru-baru banget atau mungkin pembaruan pun dari yang sudah ada gitu ya Pak, PBL. Tapi kalau yang design thinking ini sepertinya perlu dikaji lebih dalam dan hal yang baru ini Pak untuk coba diterapkan gitu. Iya, design thinking sama thinking based learning ya. Ya. Kalau gamification mungkin baru tapi kayaknya sudah pernah terdengar juga gitu ya, apalagi di PJJ. Jadi memang metode kemudian model ya, strategi itu memang mengalami perkembangan terus-menerus ya, karena mungkin banyak inovasi, banyak ide ya, banyak ide itu dapat dari banyaknya hambatan ya, banyaknya masalah atau ada kendala sehingga muncul ide-ide baru ya. Ya mungkin dulu nggak ada ini, zaman saya sekolah masih belum ada ya. Sekarang kementerian itu banyak menekankan ke PBL ya, PBL dulu itu. Nah mungkin PBL itu kan tidak terlalu sulit ya, tapi membuat siswa itu berpikir pemecahan masalah ya. Jadi memang diharapkan itu nanti siswa Indonesia itu bisa memecahkan masalah. Sehingga PBL itu ditekankan di perguruan tinggi juga, setiap dosen itu disarankan menggunakan metodenya PBL ya. Jadi diberikan masalah kemudian dipecahkan bersama-sama ya. Nah kalau design thinking memang belum terlalu masyarakat ya, karena mungkin sulit juga ya, sulit dipahami ya, sehingga masih belum banyak digunakan. Dan ini kalau kedepannya sudah banyak dipahami, mungkin bisa diterapkan. Ini saya juga baru tahu ya, dan masih belum kepikir ini caranya atau tahapannya apa aja nih, dari design thinking sama PBL itu. Kalau nggak ada, mungkin Pak Anjar bisa memberikan resumenya, kemudian dilanjutkan dengan kelompok 2 ya. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baru saja kita berdiskusi mengenai inovasi dan inovasi strategi dan metode gitu ya, di mana kita telah menyampaikan bahwa ada 7 strategi dan metode pembelajaran pada abad 21 yang pada kesempatan kali ini kami sampaikan. Di antaranya ada strategi provide visual, encourage student, decode, kemudian leverage peer-to-peer support, create real-world relevance, kemudian collaborate and share, cultivate, grow mindset, kemudian ada juga metode flip classroom, project-based learning, cooperative learning, gamification, problem-based learning, design thinking, dan thinking-based learning. Nah, tentunya dalam sebuah metode atau inovasi ya, strategi maupun metode tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu ya, dimana mungkin kita bisa lihat ketika dalam kelebihannya bisa memberikan kesempatan kepada siswa dalam memecahkan masalah secara individual, menyediakan presentasi yang menarik dengan animasi dan lain sebagainya gitu kan. Sedangkan kekurangannya mungkin jika hanya sebatas memindahkan materi teks yang sebelumnya berbentuk fisik kemudian menjadi digital, itu akan memberikan efek cepat bosan gitu ya terhadap siswa gitu. Maka hal inilah yang menjadi tantangan kita sebagai seorang pendidik untuk mengembangkan atau menciptakan sebuah inovasi pembelajaran yang pada kesempatan kali ini tentunya dalam bidang komputer, sehingga pembelajaran akan menjadi lebih interaktif, dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa gitu ya. Nah, strategi pembelajaran inovatif ini dapat mempermudah mencapai kompetensi pembelajaran. Karena apa? Karena mampu menarik dan membangkitkan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Nah, di sini kami ada closing statement, yaitu yang menyatakan bahwa 21st century skill we need for research education to imagine education, teacher training, paradigm shift that goes beyond teaching student answer, and instead of teaching them how to ask
their equation, evaluate information critically, and communicate effectively. Ya, dimana untuk menata kembali pendidikan, katanya pelatihan guru memerlukan sebuah pelatihan ya yang menuju perubahan paradigma yang melampaui pengajaran, di mana tidak hanya jawaban siswa dan bukannya mengajari mereka bagaimana mengajukan pertanyaan yang tepat, mengevaluasi, menginformasi secara kritis, dan berkomunikasi secara efektif. Itu saja yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah-salah dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti materi slide maupun dokumen dikumpulkan di itu ya, di drive ya. Di drive tugas itu ya. Insya Allah. Baik, untuk berikutnya tentang apa nih? Lupa lagi saya tadi. Media ya. Evaluasi. Pak. Nah, betul. Ya, silakan. Pak Eri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan coba mempresentasikan hasil diskusi kami tentang inovasi evaluasi pembelajaran di bidang ilmu komputer. Izin share screen, mohon maaf. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Di sini kami akan menjelaskan tentang inovasi evaluasi pembelajaran bidang ilmu komputer. Mangga, Bu Rani. Ya, terima kasih Pak Eri yang sudah memberikan waktunya. Kami akan mencoba menyampaikan apa yang telah kami diskusikan mengenai evaluasi pembelajaran ilmu komputer. Di sini hasil diskusi kami bahwa evaluasi pembelajaran ini adalah sebuah proses untuk mendapatkan data atau informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian atau judgement. Kemudian dapat merevisi kembali pembelajaran yang telah dilakukan. Sejauh ini kami menemukan satu model evaluasi model ini yang digunakan adalah evaluasi model CIPP ya, Context, Input, Proses, dan Product. Model ini bisa kita implementasikan ke dalam proses pembelajaran maupun ke dalam suatu program mata diklat atau mata pelajaran lainnya. Jadi tidak hanya mata pelajaran ilmu komputer, tapi bisa diaplikasikan atau diimplementasikan kepada mata pelajaran lain. Next, Pak. Kita akan bahas pengertian dari evaluasi model CIPP ini. Yang pertama, ini adalah konteks. Itu merupakan bagaimana situasi atau latar belakang yang mempengaruhi visi, misi, jenis-jenis tujuan, dan strategi pendidikan yang dikembangkan. Jadi lebih kepada kelembagaan. Gitu. Kelembagaan di mana lembaga tersebut menyelenggarakan ilmu komputer, baik itu sekolah maupun kementerian ya, Kementerian Pendidikan yang mengatur kurikulum. Yang kedua, input itu menyangkut sarana, modal, bahan, dan rencana strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Input di sini meliputi siswa, guru, desain, dan termasuk juga kurikulum mungkin ya, sebagai perencanaan pembelajaran. Yang ketiga itu ada proses, di mana proses itu lebih kepada evaluasi terhadap strategi dan penggunaan sarana, modal, atau lebih kepada bagaimana
pembelajaran atau proses evaluasi tersebut dilaksanakan gitu. Di sini meliputi kegiatan yang tadi yang sudah saya jelaskan. Yang pertama pembelajaran, pembimbingan, dan pelatihan. Yang terakhir itu produk. Di sini hasil yang dicapai baik selama maupun pada akhir pengembangan sistem pendidikan yang bersangkutan. Komponen produk meliputi pengetahuan, kemampuan, dan siswa. Ini lebih kepada output atau hasil pembelajaran. Kita sering menyangkutkan evaluasi itu lebih kepada hasil atau kepada pengukuran hasil belajar itu sendiri. Sebenarnya evaluasi itu lebih dari itu semua gitu. Bukan hanya sekadar hasil, tetapi dari konteks input, proses, dan produk atau hasil. Jadi 4 komponen ini yang harus dievaluasi dalam sebuah kegiatan apapun, terutama dalam proses pembelajaran atau dalam sebuah kegiatan yang menyangkut bagaimana sebuah pembelajaran dilaksanakan. Sama dengan evaluasi kurikulum itu seperti itu. Selanjutnya di sini ada tujuan evaluasi pembelajaran yang dicetuskan oleh Alex Astin and Bob Pennes itu pada tahun 1986. Yang pertama tujuannya yaitu mendokumentasikan kejadian. Kalau di itu ada kayak catatan harian, kalau di usia PAUD atau usia SD itu ada semacam anekdot atau catatan harian. Nah, itu salah satunya adalah mendokumentasikan kejadian. Jadi evaluasinya per hari biasanya kalau misalkan di usia SD. Nah, dalam ilmu komputer juga seperti itu. Itu ada yang namanya portofolio. Nah, portofolio itu salah satu dokumentasi dari setiap proyek siswa. Yang kedua, mencatat perubahan siswa. Ini juga masuk ke portofolio juga. Yang ketiga itu ada mendeteksi daya kelembagaan. Ini lebih kepada bagaimana sebuah lembaga itu bisa menyelenggarakan atau bisa melaksanakan sebuah pembelajaran dengan baik. Itu lebih menyangkut kepada institusi. Dalam hal ini mungkin lebih kepada bagaimana sekolah bisa menyelenggarakan pembelajaran komputer, apakah sarana dan sarananya bisa menunjang atau tidak. Sebagus apapun kurikulum, kalau misalkan sarana dan sarananya tidak menunjang juga tidak bisa maksimal. Yang selanjutnya, menempatkan kesalahan bagi permasalahan. Sebenarnya ini lebih kepada bagaimana memecahkan masalah gitu. Setiap proses itu pasti ada masalah. Mungkin Pak Eri ada penjelasan lebih rinci lagi mengenai poin 4 ini, saya kurang paham, jujur aja. Yang kelima, membantu membuat keputusan administratif. Ini lebih kepada mungkin lebih kepada bagaimana sebuah institusi itu bisa secara administratif bisa rapih dalam hal evaluasi. Jadi dalam kayak di LSP itu kan ada yang namanya MUK. MUK itu administrasinya banyak gitu. Jadi itu harus ada sebagai bukti fisik. Jadi untuk memberikan keputusan siswa kompeten dan tidak kompeten itu berdasarkan MUK itu. Jadi secara administratif itu ada bukti fisiknya. Jadi tidak hanya anak kelihatan bisa dan tidaknya, tapi ada monitoring, hasil monitoring atau hasil kalau dalam instrumen penilaian itu ada namanya jurnal penilaian seperti itu. Kemudian memfasilitasi aksi perbaikan. Kalau di sini lebih kepada revisi dari apa yang sudah dilaksanakan. Itu tentu saja setelah pelaksanaan evaluasi tentu harus ada revisi. Jadi revisi ini berfungsi untuk memperbaiki atau merubah sesuatu yang kurang bagus menjadi sesuatu yang lebih baik. Itu revisi itu harus ada. Yang selanjutnya itu meningkatkan pemahaman kita terhadap pembelajaran. Jadi tujuan evaluasi pembelajaran ini adalah untuk kalau dalam PTK itu ada siklus 1, siklus 2, siklus 3.
Jadi setiap tahapan pembelajaran yang telah kita laksanakan, kita bisa merevisi, memperbaiki, dan seterusnya. Sehingga kita bisa tahu strategi pembelajaran yang seperti apa yang bagus itu dapat kita lihat dari hasil evaluasi pembelajaran yang telah kita laksanakan. Next, Pak. Ini jenis evaluasi pembelajaran berdasarkan tujuannya. Yang pertama, ada evaluasi diagnostik, ada evaluasi selektif, ada evaluasi penempatan, ada evaluasi formatif, dan ada evaluasi sumatif. Mungkin untuk rekan-rekan guru ini sudah tidak asing lagi ya. Apa itu evaluasi diagnostik, apa itu formatif, sumatif, dan sebagainya. Jadi lebih kepada mengevaluasi dari segi siswanya gitu. Karena yang dilihat adalah tujuan. Jadi tujuan di sini adalah hasil belajar siswa. Seperti itu. Next, Pak. Ini berdasarkan sasaran. Kalau jenis evaluasi ini kita bisa lihat itu lebih kepada hasil juga seperti tadi, karena evaluasi itu mengukur hasil belajar, tapi di sini ada evaluasi konteks yang tadi yang di awal sudah dibicarakan, sama yang si IPP itu. Cuman ada tambahannya di sini, yaitu evaluasi outcome atau lulusan. Kalau tadi yang di awal model evaluasi si IPP itu sampai ke hasil belajar siswa, kalau di sini itu ada tambahannya, yaitu evaluasi outcome atau lulusan, di mana alumni atau lulusan yang sudah tidak terdaftar lagi di sekolah atau di lembaga itu bisa kita evaluasi apakah ilmu yang sudah diberikan itu bisa dimanfaatkan atau tidak, atau bagaimana rekor siswa atau alumni kita itu di luar setelah lulus gitu, di luar sekolah terus seperti apa. Nah, itu juga perlu dievaluasi. Jadi bisa dilihat apakah sebuah lembaga itu sukses atau tidak, itu dilihat juga dari alumninya juga gitu, seperti itu. Next, Pak. Nah, ini yang di jenis evaluasi pembelajaran berdasarkan lingkup kegiatan. Yang pertama itu ada evaluasi program pembelajaran. Ini lebih kepada proses pembelajaran itu sendiri, mulai dari tujuan, isi, strategi, sampai kepada evaluasi itu sendiri. Itu lebih kepada kegiatannya itu sendiri. Yang kedua, evaluasi proses pembelajaran. Ini sebenarnya sama, kalau tadi itu lebih ke program, yang kedua itu kalau program itu bedanya dengan yang kedua itu, yang kalau yang program pembelajaran itu mulai dari perencanaan, isi, strategi, sampai ke evaluasi. Sementara kalau yang proses itu hanya mengevaluasi proses pembelajarannya saja. Gitu. Jadi satu aspek lebih mengerucut. Nah, kalau yang ketiga itu evaluasi hasil. Jadi evaluasi yang telah kita lakukan juga tetap harus dievaluasi. Mulai dari instrumennya, apakah sudah sesuai, soalnya apakah sudah sesuai dalam artian mungkin sukar, tidak sukar, valid atau tidak. Nah, seperti itu juga tetap harus dievaluasi. Mulai dari proses pelaksanaan evaluasi, instrumen, dan hasil evaluasi itu sendiri. Sehingga hasil evaluasi itu bisa mewakili proses itu sendiri gitu. Nah, seperti itu. Next, Pak. Nah, yang terakhir dari saya mungkin ini penilaian dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dalam hal ini kita mengambil dalam hal ilmu komputer. Mungkin rekan-rekan yang ngajar di SMK sudah mengenal apa itu BSNP, apa itu LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Karena sebagian sekolah SMK itu menjadi lembaga sertifikasi profesi juga. Jadi siswa-siswa itu uji komnya itu oleh lembaga profesi ini, itu di bawah BSNP. Sehingga indikator pencapaian atau kompetensinya itu distandarkan secara nasional. Yang namanya SKKNI, yaitu Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia. Itu merupakan satu indikator kompetensi secara nasional. Mungkin setiap bidang itu beda-beda. Kalau misalkan di saya itu misalkan TKI atau TIK itu BSNP-nya membawahi itu gitu. Mungkin rekan-rekan yang lain beda lagi. Atau mungkin di bidang yang lain juga ada. Cuman sebagian di sekolah menengah kejuruan itu bukan diharuskan ya. Sebagian itu diproyeksikan menjadi lembaga sertifikasi profesinya itu. Sehingga siswa setelah uji kom itu dia bisa mendapatkan sertifikat kompeten dan tidak kompeten gitu. Jadi 2 gitu. Yang ada yang sertifikatnya itu yang kompeten atau yang tidak kompeten itu nggak diberi sertifikatnya. Cuman yang memiliki kompetensi sesuai dengan yang diujikan, dia mendapatkan sertifikat kompeten dan itu bisa digunakan untuk melamar bekerja atau yang lainnya. Karena itu udah bertaraf nasional. Nah, seperti itu. Mungkin begitu Pak Eri dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Mungkin dari Pak Eri bisa dilanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rani. Nah, lanjut ke inovasi evaluasi pembelajaran bidang ilmu komputer ya. Kita tahu bahwa teknologi itu sangat berpengaruh dalam kegiatan pembelajaran dan terutama dalam bidang evaluasi. Nah, kita tahu salah satunya adalah pembelajaran jarak jauh atau open distance learning. Kita tahu kalau pembelajaran ini itu bisa melibatkan elemen seperti televisi gitu atau tugas yang dikasih seperti tugas mandiri yang kita kasih modul-modul supaya anak bisa langsung mengerjakan gitu meskipun tidak bertatap muka. Selanjutnya itu ada evaluasi pembelajaran atau pengajaran berbasis web. Nah, kita tahu kalau sekarang sudah sangat marak sekali website pembelajaran. Jadi interface-nya atau tampilan ke anak itu semua ada di website gitu. Dari mulai pembelajaran sampai evaluasi semua ada di website tersebut misalnya. Terus yang ketiga itu ada evaluasi pembelajaran berbantuan komputer. Nah, ini sudah sangat jelas sekali ya. Hampir setiap elemen yang kita gunakan itu elemen teknologi yang kita gunakan semua menggunakan komputer. Terus yang keempat itu ada evaluasi pembelajaran secara online atau online training. Nah, ini kalau tadi sebagian menggunakan internet, kalau ini sangat jelas pasti menggunakan media internet ya. Gitu. Jadi sekarang sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan baik itu gratis ataupun berbayar untuk melakukan kegiatan evaluasi. Jadi evaluasi itu bisa selain memberikan kita evaluasi tentang pembelajaran yang sudah diberikan, itu meningkatkan motivasi juga karena kegiatan yang dilakukan itu lebih menyenangkan. Biasanya seperti itu. Terus yang kelima itu ada evaluasi pembelajaran dengan melibatkan kecerdasan buatan. Nah, ini salah satu inovasi yang mungkin sekarang sedang tren sekali ditulis atau di berbagai penelitian itu tentang kecerdasan buatan di bidang pendidikan. Nah, kita tahu kalau misalnya contoh yang paling sederhana mungkin untuk melakukan pengecekan soal esai gitu. Salah satu dengan menggunakan kalau tidak salah ada seperti text mining dan lain sebagainya. Atau kalau tidak salah yang penelitian Pak Rasim itu kalau tidak salah juga di evaluasi pembelajaran itu beliau juga ada kecerdasan buatan kalau tidak salah dalamnya ada algoritma genetika gitu. Terus yang terakhir itu evaluasi pembelajaran dengan berbasis game atau gamifikasi. Nah, barusan kelompok 4 sudah menyinggung tentang gamifikasi. Jadi ini sudah mungkin sekarang sudah marak juga digunakan karena dengan game itu anak merasa memiliki tantangan tersendiri karena ada leveling. Gitu. Kita tahu kalau dalam game itu yang paling menyenangkan itu adalah levelingnya. Jadi setiap soal itu meningkat gitu. Nah, ini inovasi yang mungkin dapat digunakan ketika kita menggunakan teknologi atau menggunakan ilmu komputer. Itu ada tes objektif itu dengan jenis soal true false, terus multiple choice, multiple select dan matching. Terus ada tes non objektif itu
bisa jumble experience atau menyusun huruf atau kata. Ini bisa jenis gamifikasi ya, salah satu jenis gamifikasi juga. Terus fill in the blank itu melengkapi jawaban singkat. Nah, terus yang terakhir ada crossword atau teka-teki silang atau biasa kita sebut TTS ya. Ini bisa dalam bentuk game. Jadi ini salah satu bentuk inovasi evaluasi yang bisa kita gunakan sekarang. Nah, ini ada beberapa contoh aplikasi yang bisa digunakan untuk kegiatan atau kegiatan evaluasi ya. Yang pertama ada Flickr. Ini untuk evaluasi pembelajaran berbasis Android, digunakan untuk membuat penilaian secara formatif, yakni dengan menggunakan sebuah kode. Terus ada Formative. Nah, ini salah satu yang umum digunakan juga karena ini bisa dilakukan secara real time. Jadi anak itu bisa melihat langsung hasilnya. Gitu. Selanjutnya itu ada aplikasi lain itu seperti Jiggrade. Ini sebenarnya untuk melakukan penilaian. Jadi soalnya jawabannya di print, kita bisa langsung jadi seperti scanner kalau yang ini. Gitu. Terus ada lagi beberapa aplikasi seperti yang sering kita gunakan itu seperti Google Home. Terus ada juga seperti Quizzes yang memang basisnya itu evaluasi tapi dikemas seperti game gitu. Jadi anak bisa langsung memainkan dan terlihat bahwa dia ada di peringkat berapa, seperti itu. Seperti itu Pak dari kami untuk inovasi evaluasi pembelajaran. Mohon maaf bila kurang lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Atau mungkin bertanya ke Bu Rani? Boleh? Pak Asdod sepertinya mau bertanya. Ya, silakan Pak Sabdani. Duh, saya sih sebenarnya nggak akan bertanya sih, paling hanya apa ya, agak menarik sih yang bagian apa sih Teteh BSNP. Di satu sisi kan sekolah-sekolah SMK itu didorong untuk adanya LSP di sekolah-sekolahnya. Ya termasuk di sekolah saya juga ada LSP gitu kan ya. Diujinya harus LSP. Tapi di sisi lain yang jadi permasalahan di lapangan adalah bahwa industri itu masih ragu dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh LSP itu. Walaupun secara berlogo Garuda katanya kan berstandar nasional, kemudian ada SKKNI dan unit kompetensi yang berjubel lah, banyak sekali gitu ya unit kompetensi yang siswa kuasai. Tapi ternyata ketika di lapangan itu industri itu tidak percaya dengan sertifikat Garudanya itu, walaupun kita berlatar belakang atau ada di belakang kita itu adalah BSNP gitu, karena industri itu lebih percaya sertifikat yang dikeluarkan itu langsung dari industrinya lagi. Nah, ini memang menjadi suatu problem di kita yang memang belum ada solusi sih sebenarnya. Ini lebih kepada cerita saja gitu ya, bahwa di satu sisi kita didorong ke arah LSP, tapi di sisi lain lulusan kita tidak semuanya dapat diserap dengan sertifikat itu gitu. Bahkan ada industri yang menanyakan bahwa ini sertifikat apa? Gitu kan? Nah, itu yang jadi permasalahan gitu kan. Nah, pendidikan kita itu di sana gitu permasalahannya. Nah, mungkin saya juga nggak tahu tuh gimana tuh solusinya gitu kan. Solusinya apakah kita tetap berpegang teguh kepada aturan pemerintah yang mengharuskan atau mengarahkan kita untuk terus di LSP, ataukah kita kembali ke zaman dulu, kembali ke industri lagi gitu kan. Nah,
Di sana sih permasalahan. Itu saya mah hanya bercerita karena ada bahasa Bu Rani mengatakan bahwa evaluasi yang berstandar nasional dengan SKKNI-nya dan lain sebagainya. Nah, itu aja sih Pak, hanya menambahkan dikit. Kalau yang benar itu BNSP atau BSNP? Badan Standar Nasional atau Badan Sertifikasi Nasional? Profesi atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi? Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Oh, BNSP. Kalau BSNP Badan Standar Nasional Pendidikan. Ya, Standar Nasional itu. Memang hampir beda mirip. itu ya, beda ya. Ya, memang di perguruan tinggi juga digalakan LSP ya. Kalau memang belum diakui, mungkin yang belum mengakui perusahaan-perusahaan asing kali ya. Termasuk perusahaan nasional juga tidak mengakui LSP. Iya Pak sebenarnya. Ada beberapa mungkin. Ini cerita dari alumninya. Enggak. Ini sertifikatnya apa ya gitu. Nah, jadi banyak yang berbicara, Pak, ini sertifikat apa ya, kok ada industri yang menanyakan lagi gitu. Padahal seharusnya industri itu sudah tahu sebelum ketika siswa membawa sertifikat itu harusnya, wah ini sertifikatnya Garuda nih, nggak usah dites lagi, ini udah jago gitu kan seharusnya gitu kan. Orang yang ujinya juga independen. Ada level-levelnya mungkin Pak Asep. Mungkin ada levelnya, level dasar, level menengah gitu. Betul Pak, kan itu ada SKKNI-nya disesuaikan dengan level-levelnya. Kalau misalkan SMK itu level berapa ya? Level 2 gitu ya, Bu Rani? Kalau nggak salah ya. Level 2, Pak. Ah, level 2 gitu. Mungkin itu perusahaannya yang kuper kali. Atau sosialisasi dari pemerintahnya belum sampai ke industri, jadi industri juga merasa belum tahu persis ya. Tapi memang prosesnya itu transparan gitu ya, akuntabel gitu, bisa dibuat standar ya. Harusnya sih begitu Pak. Nah, kalau di SMK itu kan saya juga pernah lihat itu di SMK ada pelatihan untuk mengambil sertifikasi, itu kan ujiannya kan standar ya. Jadi nasional kan itu ya, harusnya mah perusahaan itu tahu ya bahwa kemampuannya ini kalau sudah lulus itu pasti memiliki kemampuan standar nasional yang diterapkan pemerintah ya. Iya, seharusnya seperti itu Pak. Tapi nggak tahu kalau di sekolahnya Pak Doni seperti apa. Ada kesan tidak independen gitu Pak. LSP ya di sekolah tuh. Kesan independen. Saya kan independen, tapi ya gitulah kalau di lapangan Pak. Mungkin ada kesan ya asesornya kan guru sendiri gitu. Jadi tapi kan tesnya kan bukan dari guru kan, tesnya kan biasanya online gitu ya. Atau guru juga yang masih? Dari guru juga, di sekolah juga Pak. Oh iya, kalau itu memang mungkin jadi guru dapat sertifikasi berhak untuk menguji ya. Berhak untuk menguji dan mengeluarkan sertifikat untuk siswa ya. Menjadi asesor Pak kalau gurunya, kalau yang mengeluarkan sertifikat mungkin LSP-nya. Oh, di asesor, yang bikin soal juga gurunya gitu. Iya, yang bikin MUK-nya ya guru juga. Oh ya, itu mungkin yang membuat industri itu meragukan karena tergantung dari sekolah yang mengeluarkan ya berarti ya. Kalau sekolah yang mengeluarkan itu dianggapnya memang sekolah yang bagus, mungkin bisa diakui gitu. Tapi kalau sekolah yang masih belum bagus, diragukan ya. Harusnya tesnya itu kayak ini ya, kayak sertifikat internasional gitu ya, misalkan Oracle gitu kan. Kemudian Microsoft itu kan tesnya kan online dan real time gitu ya, dan standar itu ya, sehingga pasti diakui yang kalau itu ya. Di sekolah ada nggak yang Oracle atau apa tuh jaringan selain Oracle, ada satu lagi itu apa? Cisco Pak. Cisco. Mikrotik. Nah yang banyak itu mikrotik ya. Nah kalau mikrotik itu kan sudah diakui kan di industri. Terus sekarang udah nggak dipakai mikrotik? Masih Pak. Masih. Nah kalau itu diakui nggak? Sertifikat mikrotik? Tergantung sekolahnya Pak. Maksudnya
ada yang mikrotik yang kerjasama dengan sekolah gitu. Kalau diakui di industri, diakui Pak. Cuman diakui kan? Ya, kenapa bisa diakui? Karena ujiannya itu soalnya bukan sekolah yang membuat kan ya, tapi badan mikrotiknya itu ya perusahaan yang mengeluarkan mikrotik itu kan, kayak Cisco itu perusahaan Cisco-nya ya, Microsoft itu yang membuat soalnya dari perusahaan Microsoft langsung ya. Nah kalau itu mungkin diakui ya, tapi kalau LSP memang masih prosesnya masih belum standar sebenarnya ya. Walaupun gurunya sudah dianggap memiliki kemampuan atau hak untuk melakukan asesor, tapi belum tentu soalnya itu memenuhi kriteria standar ya. Ya. Iya Pak. Tapi sebenarnya sih kalau idealnya itu asesor silang sih Pak, seharusnya antara LSP itu berkolaborasi, misalkan dari sekolah ini ada LSP dengan sekolah lain ada LSP, pengujinya silang. Nah yang jadi permasalahan di kabupaten saya saja di Majalengka itu yang sekolah yang sudah ada LSP itu hanya ada 4 sekolah, sedangkan SMK negerinya ada 11 belum SMK swastanya. Jadi tidak akan memungkinkan untuk silang. Ditambah lagi mungkin ya ini agak sedikit rahasia sih sebenarnya. Ya tuntutan sih Pak, ketika kita yang mengujinya sendiri, apakah kita tega dengan anak kita? Ya, semakin banyak semakin bagus itu ya. Apa gimana Pak? Jadi siswa yang memiliki sertifikat profesi yang banyak itu sekolahnya bagus sih gitu ya. Mungkin juga sih. Ya tapi sebenarnya sih untuk yang LSP permasalahannya di pengujinya saja. Harusnya kan kalau misalkan gurunya yang nguji juga harusnya guru yang nggak ngajar di siswa itu. Kalau gurunya ngajar kelas 10, subjektif, kelas 12, jangan kalau misalkan gurunya ngajar kelas 12 dan dia sebagai asesor, dia nggak boleh seharusnya. Nggak boleh nguji gitu karena pasti subjektif. Harusnya yang kelas 10. Tapi lebih ideal lagi ya silang itu gitu. Cuman permasalahannya yaitu kekurangan asesor, masih sedikit sekali asesornya. Nah, mungkin di sana sih. Kemudian lanjut ke yang tadi, tidak diakuinya, bukan tidak diakui, belum meyakinkannya si sertifikat itu. Kadang misalkan Yamaha, ada kasus bahwa Yamaha itu lebih memprioritaskan siswa yang mendapatkan sertifikat dari Yamahanya dibandingkan dengan yang dari BNSP itu, misalkan dari LSP itu. Nah, sehingga kan sebenarnya Yamaha kan udah pasti tahu tuh bahwa ada LSP gitu, tapi dia lebih percaya kepada anak perusahaannya, Yamahanya gitu. Nah, di sana sih. Dengan kompetensi yang sama maksudnya. Iya Pak, kan dari di SKKN itu sama sih seperti di industri juga gitu. Ada yang seperti itu. Paling beda-beda bahasa sedikit sih. Tapi intinya ke arah sana gitu. Otomotif itu berarti ya mau mengeluarkan sertifikasi otomotif juga, tapi LSP juga mengeluarkan itu maksudnya. Bukan sih Pak. Jadi maksudnya misalkan LSP mengeluarkan sertifikat kompeten di bidang otomotif misalkan. Nah, Yamaha juga kan ada tuh yang bidang itu juga. Nah, ketika Yamaha ya versi Yamahanya gitu. Nah, ketika di ngelamar kerja misalkan, nah yang Yamaha itu lebih percaya ke Yamahanya dibandingkan dengan yang LSP-nya. Padahal sebenarnya LSP itu sudah menstandar nasionalkan bahkan sama dengan Yamaha itu gitu. Pasti di sana sih perbedaannya. Tapi secara real di lapangan memang kemampuannya itu sama atau ada sesuatu yang berbeda gitu di lapangannya? Sama Pak, di lapangannya Pak. Ini kejadiannya memang sama gitu. Jadi siswa yang misalkan gini, kan siswa itu ada misalkan pelatihan di Yamaha, oke lulus dengan kompeten di bidang otomotif itu misalkan. Kemudian diuji oleh LSP, lulus juga dengan kompeten di bidang yang sama gitu. Nah, ketika disejajarkan untuk melamar kerja, maka yang lebih diprioritaskan yang Yamahanya itu dibandingkan dengan yang BNSP-nya itu gitu. BSNP-nya itu gitu, Pak. Ya, ini jadi PR buat guru ya, meyakinkan pihak industri ya. Atau tugas dinas pendidikan nih supaya industri itu tidak meragukan ya. Atau ini tugas siapa ini? Dinas pendidikan atau tugas guru?
Ya, jadi korbannya siswa ya. Tapi kalau LSP itu bayar nggak? Siswa bayar lagi? Bayar dibayar sama sekolah. Jadi Oh, sekolah bayar ke LSP gitu. oh Jadi untuk pada ambil sertifikatnya ya? untuk ujiannya Pak. Oh, untuk ujiannya. Loh, ujiannya itu yang bikin soalnya siapa? Asesor Pak. Asesor guru juga? Yang bikin soal tuh LSP Pak. LSP-nya nanti kan ada asesor-asesor. Nah, asesor itu bikin MUK Pak. Nanti asesor itu terdiri dari guru-guru ya? Guru-guru Pak. Nanti yang mengeluarkan LSP sertifikatnya ya. Berapa sih kalau di siswa? Soalnya di Pendelkom nih mau mengadakan itu juga, tapi belum tahu gambarannya. Berapa itu ya dibayar ke siswa? Diminta berapa? 50.000 ya, kalau salah ya. Waduh, murah Pak itu mah Pak. Oh, berapa Pak Asdon? Ratusan Pak. Ratusan kalau nggak salah sih Pak. Oh, 200 ya? Kalau nggak salah 200. 200-300. Oh, ya sekitaran lah Pak. Jadi kalau 500 Pak. Berapa? 500. Pak Alko 500. Kayaknya di saya nggak segitu. Jadi itu kan diambil dari apa namanya uang pos ya. Kita dia menyambung permasalahan tadi Pak. Saya cerita dari Pak Asep Doni itu memang betul memang kondisinya seperti itu. Kalau di Jawa mungkin udah lama ya, mungkin ya sekolah-sekolah sudah menggunakan atau menerapkan, atau sekolah-sekolah sudah membentuk LSP masing-masing itu kan. Tapi kalau mengenai LSP mungkin kalau di Sumatera sih sepertinya belum sebagus di Jawa mungkin. Contoh kayak kami di Riau pun dalam satu kabupaten baru tiga LSP atau 2 atau 3 saya lupa gitu kan. Ya, memang kayak gitu permasalahannya. Akhirnya ya yang menguji itu ya itu juga yang menguji ya terkadang ya gurunya yang ngajar ya guru itu juga yang menguji. Jadi idealisme kita dalam menguji itu ya gimana ya, dia nggak kita pakai, kita pinggirkan itu kan. Akhirnya anak yang tidak sebenarnya tidak kompeten ya terpaksa gitu kan, terpaksa kita buat kompetensi. Jadi itu demi nama sekolah juga mungkin kasihan kita juga ke siswanya gitu. Jadi seperti itu Pak. Jadi Lenpia juga halo, jelas sudah saya Bapak Ibu, putus-putus ya. Di lain pihak juga materi yang diujikan itu kan ya sudah disampaikan tadi bahwa LSP itu dia di LSP itu kan tergantung ya LSP-nya kalau sekolah yang ini LSP-nya bidang studi apa saja, misalnya TKJ gitu kan. Berarti nanti asesor yang tergabung di dalam LSP tersebut nanti dikumpulkan, nanti suruh buat MUK gitu kan, materi uji kompetensi. Kemudian materi itulah yang akan diujikan di seluruh jejaring LSP tersebut. Ya, jadi jejaring beberapa sekolah yang termasuk ke dalam jejaring bidang studi TKJ, program studi TKJ itu yang diujikan gitu loh kan. Nah, jadi ya pembagian ini jadwal ya termasuk jadwal juga karena mungkin kesulitan karena sedikit asesornya, akhirnya ya kewalahan juga menguji dan akhirnya juga menguji siswanya sendiri gitu. Jadi gitu Pak menurut saya Pak. Terima kasih. Ya itu permasalahan LSP ya. Nah di Prodi Ilkom itu juga sekarang sedang mengembangkan LSP ya, baru 4 bidang ya yang sudah berhak ya, multimedia,
pemrograman senior programmer, database, satu lagi apa ya, multimedia, pemrograman database, apa jaringan ya. Nah, jadi 4 itu yang sudah berhak mengadakan LSP. Ya. Coba kita balik lagi ke evaluasi ya, ke topik presentasinya evaluasi. Jadi yang menarik itu tadi ada CIPP ya. CIPP itu inovasi dari evaluasi ya. Ya Bu Rani ya, CIPP ya. Iya. Nah ini yang menarik ini, apakah instrumennya itu sudah standar untuk setiap tahapan, misalkan evaluasi konteksnya, evaluasi input, kemudian proses produk itu standar nggak itu instrumennya atau alat ukurnya? Atau belum standar? Pak. Instrumen untuk pengukuran evaluasi CIPP itu standar nggak? Harusnya standar, harusnya. Cuman kadang di lapangan tidak sesempurna yang di teori gitu. Kadang harus direvisi lagi seperti itu. Itu contoh di lapangan gimana? Ibu Rani sudah menerapkan nggak? Atau belum Pak, belum seluruhnya menerapkan. Ada yang sudah menerapkan nggak guru-guru? Saya pengen tahu ininya, teknisnya seperti apa nih? CIPP itu pernah diterapkan? Pak Eri, punten di-share aja yang slide pertama kalau nggak salah ya. Nah, ini ada yang sudah menerapkan nggak? Realnya seperti apa nih di lapangan? Atau belum ada? Mungkin Pak, sebenarnya secara tidak disadari kita sudah melaksanakan ini gitu. Contohnya, misalkan dari segi konteks mungkin kita setiap 5 tahun sekali mengevaluasi visi misi sekolah kan. Kemudian kita juga mengevaluasi dari segi siswa, guru, strategi pembelajaran juga mungkin dievaluasi juga gitu. Cuman nggak disadari aja gitu. Ini siapa yang mengevaluasi dan siapa yang dievaluasi? Oh iya. Kalau yang konteks itu biasanya komite sekolah, manajemen sekolah sama komite biasanya. Itu biasanya 5 tahun sekali suka dirubah visi misi sekolah. Berarti ini apa namanya? Harusnya dilakukan dalam satu unit ya. Satu unit itu melakukan ini bertahap ya. Jadi bukan misalkan konteks itu komite ya, kemudian input siapa, proses siapa gitu. Jadi tidak terhubung nantinya ya. Tapi kalau dibuat satu badan atau satu unit yang melakukan evaluasi ya, saya bisa nyambung gitu ya, antara konteks sampai produk itu bisa nyambung ya. Oh, ini berarti evaluasi ini bukan buat untuk siswa ya, bukan untuk pembelajaran di kelas ya. Bisa nggak diterapkan di kelas ini? Satu pelajaran ya, misalkan satu pelajaran menggunakan evaluasi model CIPP itu realnya seperti apa ya? Sepertinya bisa ya Pak. Bisa ya? Bisa. Jadi realnya seperti apa? Misalkan contoh kasus pelajaran apa gitu? Saya belum pernah menerapkan, tapi mencoba ya Pak. Kalau misalkan untuk konteks, mungkin di sini ada lebih ke konten ya. Mungkin bisa dirubah dari segi indikator atau tujuan pembelajaran. Karena di sini ada visi misi ya. Tujuan, lebih ke tujuan pembelajaran mungkin. Input di sini juga mungkin bisa kita evaluasi dari segi
mulai dari evaluasi diagnostik siswa atau lebih kepada pretest seperti itu. Ini juga bisa kita evaluasi dari segi input. Kemudian proses udah jelas di sini proses pembelajaran bisa kita evaluasi juga gitu. Caranya gimana? Pakai apa itu? Karena Pak? Ya bentuknya seperti apa? Yang ini ya mungkin menggunakan instrumen yang mana Pak? Yang proses. Kalau input tadi pretest ya. Kalau ya, proses? Kalau proses lebih kepada evaluasi proses pembelajaran Pak. Mungkin ada tes sumatif atau tes formatif gitu. Tes formatif. Ya formatif ya Pak. Mungkin itu jadi pada saat pertengahan pembelajaran kita mengevaluasi hasil pada saat pembelajaran gitu, pada saat proses. Gitu. Kalau produk berarti sumatif gitu. Ya, sumatif mengukur hasil belajar. Seperti itu Pak mungkin. Ya berarti memang bisa diterapkan ya dalam skop yang lebih kecil yaitu pembelajaran di kelas ya. Ya tergantung sudut pandangnya ya. Jadi konteksnya itu mungkin diperkecil. Yang di sini penjelasannya visi misi, mungkin kalau di kelas indikator tadi ya, tujuan pembelajaran ya, indikator itu apakah perlu dievaluasi lagi ya, misalkan apakah perlu diturunkan lagi indikatornya lebih detail ya sehingga sasarannya bisa terukur ya. Kemudian tujuannya juga dievaluasi lagi ya. Input itu tadi pretest ya. Siswa yang mengetahui karakter siswa sebelum pembelajaran ya. Ya memang bisa dilakukan juga ya, tidak harus level tinggi ya, tapi level yang rendah bisa dipakai ini. Ini kan model ya. Kalau bentuknya itu atau penerapannya itu menggunakan apa ini evaluasi ini? Misalkan yang menggunakan komputer itu loh, yang seperti apa? Mungkin Pak Eri, yang tadi Pak Eri. Ini ya. Jadi sekarang kan sudah ada Google Form itu juga bisa digunakan untuk alat evaluasi ya. Itu termasuk yang jarak jauh ya. Google Form itu ujiannya pakai Google Form ya. Itu termasuk yang jarak jauh ya berarti ya. Iya Pak, untuk. Nah itu yang menarik itu yang pembelajaran dengan kecerdasan buatan evaluasinya, evaluasi pelajaran dengan AI itu contohnya ada nggak? Kalau contoh aplikasi yang gratisnya sih sepertinya belum banyak yang open source ya Pak ya. Kebanyakan kalau yang gratis itu masih gamifikasi kalau kebanyakan. Kalau yang kecerdasan buatan itu lebih ke masih kayak konsep gitu Pak, hasil penelitian gitu menggunakan kecerdasan buatan. Tapi kalau yang dijual secara umum itu saya belum nemu kalau yang kecerdasan buatan. Berarti itu evaluasinya ada unsur kecerdasan buatan yang tujuannya itu memperbaiki atau mengoreksi ya. Misalkan siswa melakukan ujian kemudian ada kesalahan, itu peran AI-nya tuh sebagai apa nih? Sebagai koreksi atau penilai aja gitu? Kira-kira apa? Yang dibaca di referensinya nih apa nih? Kalau yang saya baca ya Pak, kebanyakan sebagai media pembantu aja sih Pak. Jadi kan kalau yang biasa kita lihat itu kalau jenis soalnya multiple choice itu kan relatif mudah ya Pak ya. Gitu, tinggal hampir tidak ada algoritma, cuma tip-tip saja gitu. Tapi kalau misalnya jenis soalnya itu esai atau misalnya tuh uraian, itu kalau yang pernah saya baca itu menggunakan text mining. Jadi nanti si jawabannya itu disesuaikan dengan kamusnya, dengan berarti sebagai koreksi ya. Peran AI-nya itu sebagai pengoreksi ya. Ya, kalau yang di evaluasi pembelajaran. Kalau di kegiatan pembelajaran itu seperti yang intelligent tutoring system gitu Kak. Kalau yang kalau ITS gitu. Iya kan ini kan evaluasi ini kan memiliki karakteristik masing-masing ya. Walaupun sebenarnya kalau dipersempit lagi sebenarnya bisa digabung ya, seperti open distance itu kan jarak jauh, itu kan bisa sama dengan pakai web ya.
online itu kan juga sama dengan jarak jauh ya. Evaluasi pembelajaran secara online dengan evaluasi pembelajaran jarak jauh kan sebenarnya secara aplikatifnya sama kan ya. Berbasis web juga kan berarti pakai internet gitu ya. Nah, kalau yang AI kan mungkin bedanya ada AI-nya itu, ada kecerdasan buatannya itu di perannya sebagai apa? Ternyata sebagai itu ya, pengoreksi ya. Misalkan ada jawaban yang essay yang apa namanya butuh pencocokan ya, text mining tadi kan dicocokkan jawabannya, ada kata kunci yang dijadikan standar kebenaran ya. Kemudian kalau ada kata kunci itu yang ditulis oleh siswa, maka jawabannya sudah dianggap benar. Nah, memang jarang sekali yang pakai ujian itu pakai teks ya, karena memang sulit membuat jawabannya ya. Kalau pilihan ganda kan gampang ya, kita tinggal bikin kuncinya. Kalau tidak sama ya salah ya, kalau sama hurufnya berarti betul. Itu mah nggak terlalu susah ya. Nomor 1, 2, 3, 4 ini sebenarnya hampir mirip ya. Kemudian nomor 5 ini memang agak sulit sedikit ya, karena butuh AI-nya ya. Nah, yang nomor 6 ini mungkin yang berbeda ada gayanya aja ya, gaya evaluasinya ya, dengan konsep game ya, mungkin ada level-levelnya ya. Kemudian misalkan diselingi dengan permainan ya, kalau bisa atau kalau ingin lanjut ke permainan berikutnya harus melalui tahapan ujian atau soal yang mungkin seperti itu ya. Walaupun secara konsep soalnya mungkin sama ya, cuma cara penyajiannya yang berbeda ya, yang nomor 6 ini. Jadi yang 1-4 ini sebenarnya bisa dibuat dalam satu bentuk ya. Ini evaluasi pembelajaran menggunakan komputer, menggunakan internet ya, pokoknya jaringan ya kalau dia. Tapi kalau 4-5 ini punya 5-6 ini punya cara yang berbeda ya. Nah, kalau aplikatifnya ada yang sudah menemukan nggak, misalkan pakai apa tuh, Kahoot ya? Kahoot ya Pak. Hah? Kahoot. Nah, Kahoot itu yang mana nih, masuk kategori yang mana nih? Kalau Kahoot itu masuknya yang gamifikasi sih Pak. Karena gamifikasi ya. Kenapa? Sekarang itu dibuat kayak game gitu. Jadi satu anak dan anak yang lain itu bisa melihat skornya gitu. Jadi ada unsur persaingan. Dilakukan secara real time. Biasanya seperti itu sih Pak. Kebanyakan sekarang itu seperti itu. Kalau 1-4? Kalau 1-4 itu contohnya seperti itu ya, apa namanya tuh yang e-learning itu apa namanya? Google Form masih 1-4, Google Form juga masih. Google Form ya. Kemudian e-learning ya. E-learning, LMS juga masuknya. Ya, LMS ya. Nah, kalau yang nomor 5 nih saya memang masih jarang ya. Ada nggak yang aplikasi yang sudah bisa kita gunakan langsung itu? Belum ada ya. Yang tinggal pakai itu. Sepertinya tidak ada yang gratis Pak kalau pakai itu. Karena bikinnya susah ya. Ada juga yang kecerdasan buatan itu dipakai untuk mengelompokkan soal, ada yang seperti itu. Oh ya, saya sebenarnya ini juga ada unsur ini juga, unsur apa namanya, selain mencocokkan jawaban bisa mengelompokkan tadi ya, misalkan siswa yang sudah bisa menjawab nomor 3 misalkan ya, maka soal nomor 5-6 nggak perlu ditampilkan, bisa seperti itu ya, karena dianggap 5-6 ini masih urutannya atau masih berhubungan, itu bisa juga. Jadi kita yang bikin soal itu membuat peta-peta ya, atau kalau di AI kan ada pohon ya, pohon keputusan itu ya. Nah, pohon keputusan itu kita buat soal itu, kita buat pohon ya, kemudian kita hubungkan ya soal satu dengan yang lain. Jadi siswa itu nggak perlu menjawab semua soal ya. Dengan menggunakan AI itu bisa memilih soal mana yang kira-kira ditampilkan untuk siswa yang bisa menjawab nomor 1, nomor 2. Nah, itu ada unsur AI-nya juga ya. Sehingga
tidak perlu semua soal ditampilkan, tapi kalau untuk soal yang untuk siswa yang nggak bisa menjawab nomor 1, nah berarti soal berikutnya itu yang soal nomor berapa, nah bisa seperti itu dikelompokkannya ya. Ya itu memang butuh ini sih, butuh pembuatan aplikasi yang rumit ya. Jadi ada if then else itu ya, kalau dalam komputer itu ada if then else ya. Semakin banyak if then-nya kan pusing juga tuh bikin pohonnya ya. Kebayang ya? Ya, seperti Jadi itu. bisa juga ini Bapak Ibu membuat aplikasinya sendiri ya. Jadi ada 20 soal, itu sebenarnya 20 soal itu kalau kita ringkas lagi ya. Nah, kalau siswa itu bisa menjawab nomor sekian, berarti yang nomor ini nggak perlu ditanya lagi karena sudah pasti bisa. Nah, sehingga bisa menghemat waktu ya. Kemudian bisa mengukur kemampuan siswa juga ya. Skor siswa ini sampai di level berapa nih kemampuan materinya. Nah, itu bisa unsur AI juga ya. Dengan menjawab soal yang ada, sistem bisa menampilkan kemampuan siswa ini, kemampuan level berapa. Itu unsur AI juga ya. Memang ini butuh aplikasi yang unik ya, yang unik yang tidak bisa di-generate. Tergantung dari kebutuhannya. Tapi belum ada ya aplikasi yang bisa digunakan langsung ya. Sebenarnya belum sih Pak. Kalau yang gratis gitu. Kalau yang berbayar mungkin ada ya Pak. Oh berbayar ada? Mungkin sih Pak. Karena kebanyakan sih yang ditampilnya itu ada gamifikasinya. Jarang yang kecerdasan buatannya gitu. Biasanya Iya, ini di slide ini ada contoh aplikasinya nggak? Yang tadi misalkan Kahoot, terus apa gitu? Nggak ada ya? Oh ini ada ya Kahoot. Tadi saya nggak baca. Apalagi 2 ini aja. Oh ya, Clicker tuh apa ini? Game. ini kuis sih Pak. Oh kuis. Oh, ini jarang dipakai. Ini sama dengan Kahoot atau punya karakter beda? Kalau tidak salah, kalau yang Clicker ini tuh pakai kode, tapi belum coba juga karena udah jarang dipakai. Kebanyakan sekarang sih kalau di sini ya Pak, di sekolah yang kebetulan saya kerja itu kebanyakan kalau tidak Kahoot itu pakainya Quizzes. Oh Quizzes sampai mirip ya. Kalau formatif ini mah nilainya atau soalnya juga? Formatif. Itu nama aplikasinya formatif ya? Nama aplikasinya formatif Pak. Sama juga ya, ada soal, ada ujiannya ya. Kebanyakan bentuknya kuis sih Pak. Jadi tujuannya sama ya. Harusnya punya karakter ya, misalkan Kahoot itu menampilkan skor yang sangat bersaing gitu ya. Kalau ini sama juga ya. Pernah pakai nggak? Pak Eri pernah pakai nggak formatif? Saya bukan guru. Oh bukan gurunya. Ada guru yang pernah membandingkan nggak aplikasi-aplikasi evaluasi itu memiliki karakternya itu seperti ini. Pak Asep Doni pernah menganalisisnya atau hanya menggunakan Kahoot saja? Iya Pak, saya paling Kahoot sama Quizzes Pak. Yang lainnya kalau dua itu punya perbedaan apa? Kalau menurut saya lebih enaknya masih di Quizzes sih Pak. Kalau Kahoot sih terbatas. Terakhir kali saya pakai sih soalnya udah agak lama juga nggak pakai Kahoot. Kalau di Kahoot kan seperti soalnya terbatas hanya berapa karakter. 10. Ya, terus optionnya hanya 4 gitu. Oh, terbatas banyaknya soal. Iya, kalau saya terakhir kali pakai, nggak tahu kalau misalkan sudah di-upgrade sekarang. Berapa soal? Bukan banyaknya soal Pak, tapi satu soal itu karakternya dibatasi hanya 160 karakter misalkan. Oh, karakter tuh itu ya kayak orang. Hurufnya. Oh. Jadi kalau misalkan soalnya panjang, bisa berarti kita harus perpendek. Kemudian optionnya hanya 4 gitu.
4 harusnya kan 5 ya untuk SMK ya. SMA, Ya, SMK. SMK 5 jadi gitu. Kalau Kemudian kuisis? lagi agak ribet sih menurut saya. Penghitungan skornya juga dari mulai waktunya, mikirnya misalnya dikasih waktu 1 soal 20 detik, siswa yang ngerjain baru 1 detik langsung dipilih dan benar, dengan siswa yang 3 detik dipilih dan benar nanti akan kalah gitu kan. Kalau nggak salah di Kahoot seperti itu. Kalau kuisis sih normal-normal aja kayaknya, seperti seperti berarti tes penilaian biasa. skor itu tidak hanya kebenaran tapi waktu juga kan di Kahoot ya. Betul, di Kahoot kalau diperhitungkan. Kalau kuisis mah sepertinya enggak sih Pak. Kalau saya pakai mah biasa aja itu mah. Seperti tes-tes pada umumnya gitu. Berarti senang di kuisis karena tidak mempertimbangkan waktu ya. Lebih banyak lagi sih ininya, karakter bisa lebih banyak, gambar, kemudian optionnya juga. Ya intinya lebih ideal lah untuk ujian di benar ya, lebih sekolah cocok gitu. Ya untuk ya lebih cocok gitu maksudnya. Menguji di kelas, tapi kalau untuk sekedar kuis atau permainan kecepatan menjawab itu kayaknya Kahoot ya. Ya kayaknya seperti itu Pak. Kalau yang formatif jarang ya. Jarang Pak, bahkan saya baru mendengar dan melihat sekarang. Harus dicoba itu supaya ada tambahan pengetahuan. Iya Pak. Mungkin punya kelebihan dan kekurangannya ya. Karena biasanya aplikasi Debat itu hasil dari analisa aplikasi sebelumnya. Ya. Misalkan Kahoot itu yang pertama, nanti muncul berikutnya itu biasanya ini yang kedua ini hasil evaluasi dari Kahoot ya, sehingga ada penambahan atau ada ciri yang berbeda ya setiap aplikasi. Terus apalagi yang terakhir slide-nya, kesimpulan ya. Oh ya, mungkin sebelum kesimpulan ada yang ingin disampaikan dulu dari kelompok lain yang ditanyakan itu. Nggak ada? Sudah ngantuk ya? Sudah mulai ngajar atau ujian? Ujian dan mengajar, Pak. Mengajar masih? Mengajar apa? Kok ujian kelas 10-11, Pak. 10-11 kalau kan ujian udah kelas 3. Minggu-minggu akhir ya. Sama seperti sekarang kita minggu-minggu akhir. Sama ya, minggu depan terakhir. Ya, kalau tidak ada silakan disampaikan kesimpulannya Bu Rani atau Pak Erik. Baik, untuk kesimpulannya, kegiatan evaluasi yang dilakukan mencakup kegiatan evaluasi belajar dan evaluasi pembelajaran. Bu harus dapat membedakan mana kegiatan evaluasi hasil belajar dan mana evaluasi pembelajaran. Evaluasi hasil belajar menekankan informasi tentang beberapa perolehan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Itu udah disinggung di awal tadi dengan metode yang VCIPP. Terus seiring dengan perkembangan teknologi, proses kegiatan belajar mengajar banyak memiliki tantangan dan tuntutan. Untuk itu, guru harus mengembangkan kemampuan agar dapat mengikuti perkembangan yang semakin cepat. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran sangatlah dibutuhkan dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin cepat dan pembelajaran dahulu konvensional sekarang berbasis TIK dan atau e-learning. Itu udah di awal dan di akhir. Ya. Jadi evaluasi itu hukumnya wajib ya bagi guru ya, bagi pengajar itu wajib hukumnya karena evaluasi itu sebagai alat ukur apakah kita dalam menyampaikan materi itu tercapai atau tidak ya. Alat ukurnya evaluasi ya, walaupun caranya itu beda-beda ya. Dan kalau guru tidak melakukan evaluasi itu berarti gurunya itu tidak punya tanggung jawab ya. Artinya tidak jelas dia itu mengajarnya itu ingin diketahui atau dipahami siswa atau tidak ya. Nah, jadi evaluasi itu wajib, mau bentuknya seperti apa itu terserah dari gurunya ya. Baik Bapak Ibu, mungkin sudah cukup ya untuk materi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan pengetahuan ya tentang presentasi yang dilakukan oleh dua kelompok ini ya. Dan minggu depan ini
sangat menarik juga ya tentang STEM dan micro teaching, micro learning ini juga sekarang lagi banyak dibicarakan ya. Mudah-mudahan minggu depan yang presentasi bisa menyajikan pengetahuan dan wawasan yang menambah kita ya, karena hal yang baru lagi ya. Baik, terima kasih sekali lagi dan kita akan bertemu lagi minggu depan ya dengan presentasi yang terakhir. Kelompok siapa ini yang terakhir? Saya Pak. Sep. Nah, Sep ya, sama siapa? Yang micro teaching Pak Sep atau STEM? Saya Kelompok saya Pak. Pak Alif. Pak Alif apa? Ya, STEM. micro teaching. Kalau yang STEM? Yang saya Pak STEM. Oh iya, ya. Pak Sebeloni ya nanti minggu depan menampilkan sajian yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ambil di kulkas.